أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Dat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, takdirkan dengan kuasa dan pertolongan serta kasih sayangnya kita bisa melanjutkan kembali pada acara kajian tafsir kekinian di bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh magfirah, penuh rahmat, penuh ampunan ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi landasan turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi, para rasul yang dengan jasa-jasanya kita hari ini bisa mengetahui petunjuk yang benar untuk menjalani kehidupan, untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang budiman, mari kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Mudaththir dari firman ke-21 sampai firman ke-30. Rahmanirrahim. Summa kutila kaifa qaddaro. Ayat 21-nya summa nadhara summa abasa wa basaro. Di firman ke-20 surat Al-Mudaththir, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang keberadaan orang yang menolak, orang yang menentang ayat-ayat kami. Summa kutila, kemudian sungguh kutila, celakalah dia. Kaifa qaddaro, bagaimanakah dia menetapkan? Artinya bagaimana orang itu mendapatkan ketetapan dari Allah, dari akibat menentangnya itu menjadikan manusia itu mendapatkan ketetapan yang tidak menyenangkan. Sumanadoro, kemudian dia memperhatikan. Maksudnya firman, maksudnya pemirsa yang budiman, kalimat sumanadoro kemudian dia memperhatikan. Maksudnya memperhatikan di sini melihat, memandang bagaimana akibat penolakan, penentangan terhadap ayat-ayat Allah. Dampak yang menimpa pada orang tersebut tidak ada ketenangan, ketentraman, maka memakai kalimat nadoro. Kalimat yang digunakan di firman 21 tidak summa ro'a tapi summa nadoro. Nadoro, nadrotan. Nador itu memikirkan, memandang, melihat. Sehingga manusia yang menolak kepada aturan Allah, dia berpikir bahwa dampak itu semua yang terjadi pada dirinya betul-betul tidak menyenangkan. Maklimatnya memakai kata nadoro. Nadoro itu adalah pandangan yang membuahkan pikiran. Dengan pikiran itu dia jadi tidak nyaman menjalani hidupnya. Summa abasa wa basaro, kemudian dampak dari dia mendapatkan akibat dari penolakan itu, abasa wabasaro, dia bermusam muka, wabasaro, dan dia merenggut. Artinya ketika orang tersebut mendapatkan takdir yang tidak menyenangkan, padahal itu adalah buah dari akibat yang dia lakukan, amal yang dia lakukan,
Dia abasa wa basaro. Dia bermuka muka dan dia merengut. Summa adbaro wastakbaro, kemudian dampak dari itu pula adbaro, dia membelakangi. Maksudnya berpaling. Kalimatnya memakai kata dabaro, dimasukkan kepada wajan af'ala adbaro, menjadikan dia berpaling. Artinya berpaling dari kebenaran, berpaling dari kebahagiaan yang telah Allah berikan yang semestinya disyukuri. Malah dia berpaling dari apa yang Allah berikan tentang kenikmatan itu, yang menjadikan dia tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Wastakbaro, ketika diingatkan dia merasa takabur, dia merasa paling besar, dia merasa paling benar terus. Ketika melihat pihak lain, posisinya dipandang lebih rendah dari dirinya, maka itu adalah karakteristik wastakbaro. Kalimat istakbaro dari kaburo. Para ahli bahasa menggali dari wajan fa'ala menjadi istaf'ala, istakbaro, artinya menuntut. Jadi istakbaro di situ menuntut, pengen selalu dibesar-besarkan, pengen selalu diakui, pengen selalu dirinya, kredibilitas dirinya dipahami oleh orang lain dan orang harus segan pada dirinya. Itu istikbar. Makanya ketika orang berbicara goparo mengampuni, istakbaro meminta atau menuntut untuk adanya ampunan. Kaburo itu besar, istakbaro atau menuntut dia untuk dibesar-besarkan atau menuntut dia untuk disegani menjadi orang yang dipandang besar. Padahal dirinya sudah mengalami hidup abasa wa basaro, telah bermuka muka, dia telah merengut akibat merasakan dampak dari amal yang dia perbuat. Kemudian di firman ke-24, faqala in hadza illa sihrun yu'saru. Faqala, lalu dia berkata, in hadza, ini adalah, in bukanlah, tidaklah, hadza ini illa kecuali, sihrun merupakan sihir, yu'saru yang diceritakan atau yang berakibat berdampak kepada diri manusia. Di sini ada kalimat in hadza. Ketika in dalam kajian uslub bahasa Al-Qur'an, terkhusus dalam kajian ilmu ma'ani, ketika in bertemu dengan huruf istisna, maka in di situ yang tadinya asalnya fungsinya jika sebagai in lir syartiyah berubah menjadi bermakna nafiun meniadakan. Ketika itisol bersambung dengan kalimat ila, kalapan kecuali. In hada, tidaklah ini semua, illa kecuali sihrun yu'saru, kecuali bentuk sihir yu'saru yang dari asaro yu'siru. Dari asar itu berdampak, bentuk sihir yang memberikan dampak, yang didampakkan dari kejelekan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian in hadza illa qaulul basar. In hadza, tidaklah ini, illa kecuali qaulul basari, ucapan seorang manusia atau perkataan seorang manusia. Jadi ketika seorang rasul menyampaikan risalah, menyampaikan bukti-bukti kekuasaan Allah, pengakuan orang yang tidak beriman yang menolak tentang ayat-ayat Allah, itu adalah ucapan manusia biasa. Jadi tidak dipahami bahwa ucapan Rasul itu adalah wahyu, dan wahyu itu adalah mukjizat, dan mukjizat itu penuh keutamaan keberkahan buat kesuksesan kehidupan manusia seluruhnya. Dipahami oleh manusia yang menolak kepada ayat-ayat Allah, yang anidan li ayatina berdasarkan ayat sebelumnya, menentang pada ayat kami. Dia ngomong, in hadza illa qaulul basar. Ini bukanlah kecuali ucapan manusia biasa. In tidaklah ini semua, illa qaulul basar, kecuali ucapan manusia. Dilanjutkan ke firman yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada manusia yang menolak, yang menentang kepada ayat-ayat Allah. Sauslihi saqara. Sauslihi, aku akan memasukkan, akan menghubungkan dia. Sauslihi, asla yusli. Sauslihi, aku akan menyambungkan dia, aku akan memasukkan dia sakoro, kepada neraka sakor. Kalimat sauslihi, pemirsa yang budiman, di sini memakai kalimat sin. Sin dalam kajian ilmu gramatikal bahasa litanpis. Kalau saupa litaswib. Akan, kata akan di sini bukan dalam waktu yang jauh, tetapi akan itu tidak hanya nanti,
itu akan terjadi juga dengan menggunakan sin litanpis, akan yang menunjukkan kejadiannya itu dekat. Jadi dampak dari orang menolak aturan Allah, dampak dari orang menolak aturan yang disampaikan oleh Rasul, padahal itu benar-benar yang betul-betul terjaga kesuciannya, terjaga keabsolutannya, maka Allah menjanjikan atau Allah akan memberikan satu akibat dari penolakan itu, sauslihi sakoro, aku akan memasukkan dia, akan selalu menghubungkan dia sakoro dengan neraka sakor. Kata sakor di sini adalah bentuk majazi, menunjukkan kepada satu tempat yang pada hakikatnya itu adalah sebuah tempat yang memberikan isyarat sakor itu ketidaknyamanan hidup manusia. Jadi ketika manusia dalam menjalani hidup hari ini, apalagi nanti di masa yang akan datang, terjadi sebuah ketidaktentraman, terjadi sebuah kegalauan, terjadi sebuah ketakutan yang sangat menghantui dirinya sehingga menimbulkan depresi, sehingga menimbulkan stres. Itu hakikatnya neraka sakor. Sakor lagi berjalan pada diri manusia, pada jiwa manusia. Maka di sini pemirsa Ibu Budiman, pelajaran yang bisa diambil ketika kita menolak aturan yang Allah berikan, aturan yang telah Allah gariskan, tunggu saja, sauslihi sakoro, aku akan senantiasa menyambungkan, aku senantiasa akan memasukkan orang itu sakoro kepada neraka sakor. Wa ma adraka ma sakoro. Kemudian Allah di sini memberikan gambaran juga. Wa ma adraka, apa yang menjadikan engkau tahu? Ma sakoro, apa neraka sakor itu? Apa sakor itu? Di ayat ke-28 di sini dijelaskan, la tubqi wala tadar. Yang dikatakan sakor itu la tubqi, yaitu tempat yang tidak meninggalkan dia, kepedihan yang tidak meninggalkan dia, wala tadaru, dan tidak membiarkan dia tenang. Jadi di sini ada kalimat abko tubki, asalnya dari bakia yabko, kemudian dimasukkan wajan ab'ala, abko yubki tubki. Jadi apa itu sakor? La tubki, sakor itu tidak membiarkan dia dalam keadaan tenang, tidak meninggalkan dia, tidak mengekalkan dia dalam keadaan tenang, selalu dalamnya diberi ketidaknyamanan, kericuhan, ketidaktentraman. Itu la tubki. Bako yabki, bakia yabko, bakia yabki, itu menunjukkan kekal. Kekal di sini maksudnya dia la tabki, tidak kekal, maksudnya tidak kekal dia dalam kehidupan yang harusnya itu nyaman. Selalu ada godaan, selalu ada ketidaknyamanan, selalu ada depresi, selalu ada stres, selalu ada kegalauan akibat dia menolak ayatina. Kemudian wala tadaru, dan dia tidak membiarkan, maksudnya neraka sakor itu tidak membiarkan orang itu hidup dalam keadaan nyaman, tidak membiarkan hidup dalam keadaan tenang. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil pemirsa yang budiman, ketika hidup kita dalam keadaan selalu dihantui oleh perasaan takut, selalu dihantui oleh perasaan khawatir, oleh persoalan yang belum tentu terjadi pada diri kita, sesungguhnya neraka sakor, sesungguhnya sakor telah menghantui diri kita. Kemudian sifat sakor itu bagaimana? Lawahatul lil basar, membakar lil basar, manusia. Keadaan manusia selalu panas, selalu kalut. Keadaan tidak nyamannya hidup manusia, keadaan manusia dalam keadaan kegalauan, itu menggambarkan bara api yang ada dalam diri manusia lagi bergejolak. Makanya katanya lawahatul lil basar, sakor itu membakar diri-diri manusia. Alaiha tis'ata asar, di atas sakor itu tis'ata asar, ada 19. Maksud di sini alaiha menunjukkan kepada penjaga. Alaiha, di atas neraka sakor itu ada penjaga 19. Namun tentu pemirsa yang budiman, 19 di sini itu identik dengan para penjaga neraka. Alaiha tis'ata asar, kata 19 itu mengisyaratkan kepada malaikat-malaikat yang menjaga neraka sakor, sehingga manusia senantiasa terawasi. Ketika dia mau lari dari neraka sakor, dia senantiasa tidak bisa lari dari kenyataan yang begitu memedihkan.
Pemirsa yang budiman, bisa saya bahas kajian tafsir surat Al-Mudaththir dari firman ke-21 sampai 30. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat khusus kepada saya sebagai penyampai makalah ini, juga kepada pemirsa budiman yang memperhatikan kajian tafsir ini. Ditutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan basira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.